Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saskia Dwi Wahyuni, Della Putri Cantia, dan Ais Novia Mela. Pada video kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep dasar just in time. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, konsep backfast costing. Yang keempat, hubungan just in time dengan backfast costing. Yang kelima, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Konsep dasar just in time. Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur, suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur, suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal. Dengan menggunakan sistem dorong, artinya proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses berikutnya. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. 1. Produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 2. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. 1. Sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Yang ketiga, basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah, sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi, akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau
mungkin dengan mutu yang rendah. Selanjutnya, perbedaan keempat, kontrak jangka panjang dengan pemasok dibanding kontrak jangka pendek dengan pemasok. Just in Time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Yang kelima, pemanufakturan berstruktur seluler dibanding pemanufakturan berstruktur departemen. Struktur seluler dalam Just in Time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semi-lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dengan jumlah yang besar. Yang keenam, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Dalam sistem Just in Time yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Yang ketujuh, jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Pada sistem Just in Time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler, para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi struktur selulernya. Sedangkan sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Yang kedelapan, keterlibatan tinggi dibandingkan keterlibatan rendah. Dalam sistem Just in Time, manajemen harus dapat memperdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan Just in Time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Sedangkan dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Yang kesembilan, gaya manajemen sebagai pemberi fasilitas dibanding gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Pada sistem Just in Time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diperdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Sedangkan pada sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Yang ke-10, total quality control dibanding accept quality level. Total quality control dalam Just in Time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Accept quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep backflow casting.
backflossing atau forecasting atau backfloss accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order, costing, dan proses costing, ada penelusuran rinci atau biaya ke barang. Dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflossing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Ada beberapa alternatif dalam backfloss casting dengan penekanan yang berbeda pada penetapan dalam target points. 3 target points dengan mencatat jurnal pembelian material, penyelesaian produk jadi, dan penjualan produk jadi. 2 target points dengan pencatatan jurnal pembelian material dan penjualan produk jadi. 2 target points dengan pencatatan penyelesaian produk jadi dan penjualan produk jadi. Karakteristik backflossing atau backfloss casting dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just-in-time. Perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process atau RIP. Perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui air jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Hubungan JIT dengan backfloss casting. Backflossing disebut juga perhitungan biaya, backfloss casting atau akuntansi backfloss accounting merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari aluran biaya manufaktur. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem JIT yang sudah mapan, di mana velocitas begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses, yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, melibatkan pemeliharaan buku pembantu untuk biaya WIP. Analogi dasar dari akuntansi keuangan dalam perhitungan biaya backfloss menentukan bagian atau semua elemen biaya dari setelah periodik selesai. Ada 2 metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-faktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang mana metode perpetual yaitu akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembeli barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjual barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagang yang terdapat dalam persediaan. Sedangkan metode periodik adalah memberikan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periodik akuntansi. Baiklah, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.